Saudara siap untuk menerima pesan Tuhan pagi hari ini? Yuk, keluarkan catatan saudara. Di dalam gereja ini kita punya budaya untuk mengeluarkan catatan setiap kita untuk bisa mencatat apa yang belum dibagikan pada pagi hari ini. Tema kita tadi, Nancy telah bagikan bahwa September ini tema gereja kita adalah generation atau generasi. Dan saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah discipling the next generation, memuridkan generasi berikutnya. Tahukah saudara bahwa tanggung jawab untuk memuridkan generasi berikutnya itu bukan saja terletak kepada tanggung jawabnya gereja, tetapi juga justru peranan dan tanggung jawab keluarga itu jauh lebih penting dan jauh lebih besar. Jadi kalau kita berpikir selama ini kita ibadah, lalu kita bawa anak-anak kita dan kita merasa bahwa tanggung jawab untuk memuridkan anak-anak ini, generasi berikutnya hanya datang daripada gereja, kita harus berubah cara berpikir kita. Tapi justru seharusnya adalah porsi terbesar itu harus datangnya daripada keluarga. Karena anak-anak itu memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan kita di rumah daripada waktu mereka ada di dalam gereja. So, jadi orang tua dan gereja harus bisa bekerja bersama-sama. Tahukah saudara bahwa kita saat ini sedang berlomba-lomba dengan dunia untuk bisa menarik anak-anak kita, generasi berikutnya atau orang-orang muda untuk menjauh daripada Tuhan. Ada begitu banyak tawaran menarik, ada begitu hal-hal yang tampak. Kalau kita sadari bahwa kalau kita enggak fokus dan serius untuk bisa memuridkan generasi berikutnya, maka dunia akan menarik mereka dan membawa mereka jauh dari Tuhan. Dan jangan heran sehingga satu hari ada timbul generasi yang gak kenal Tuhan, generasi yang kalau disuruh datang ke gereja aja lebih baik dia tidur karena semalam-malaman habis nonton film, semalam-malaman habis waktunya untuk main game daripada datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Waktu saya menuliskan khotbah ini, Roh Kudus mengingatkan saya ada satu kisah di dalam Bible di mana bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Yosua, mereka telah memenangi peperangan dan menguasai tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka menguasai, menaklukkan tanah Kanaan, dan pada waktu itu mereka membagi-bagikan harta pusaka milik masing-masing dari suku-suku Israel. Dan masa-masa itu adalah masa-masa juga transisi di mana Yosua dan generasinya itu masih hidup dan pada akhirnya mereka mati dan kembali kepada Tuhan. Mari kita buka di Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 13. Dikatakan demikian. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Perhatikan ayat yang ke-10 ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan oleh kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret.
Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua adalah bangsa yang melibatkan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Dan Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan dirinya begitu luar biasa sehingga mereka pada akhirnya bisa menguasai tanah perjanjian pada waktu itu. Generasi Yosua dan angkatan Yosua, generasi Yosua luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Pernah dengar nggak ada satu kali Yosua berkata bahwa aku akan beribadah, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan, beribadah sama Tuhan. Kalau kamu terserah, tapi me and my house will serve the Lord. Yosua sampai punya sebuah statement bahwa urusan kamu deh, tapi kalau aku dan keluarga aku pasti melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi menariknya di sini ada satu momen di mana seluruh generasi daripada Yosua pada akhirnya satu persatu mereka kembali kepada Tuhan. Dan lahirlah satu generasi berikutnya yang dikatakan angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Atau tidak mengenal perbuatan yang Tuhan lakukan kepada mereka. Bahkan lebih parah lagi, mereka justru melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan mereka menyembah Allah yang lain, yaitu Baal dan Asitoret. Waktu saya merenungkan ini, kok bisa ya terjadi seperti ini? Lalu saya menemukan jawabannya bahwa bangsa Israel pada waktu itu mereka terlalu asik dan fokus dengan diri mereka sendiri. Terlalu asik dan fokus kepada peperangan yang mereka lakukan. Mereka terlalu asik dengan diri mereka sendiri, dengan apa yang mereka lakukan dengan Tuhan, tapi mereka lupa bahwa ada generasi berikutnya yang harus dibangun daripada mereka. Mereka lupa untuk membangun warisan iman kepada mereka. Mereka lupa bahwa harus membagikan atau mewarisi warisan rohani kepada generasi berikutnya, sehingga lahirlah generasi berikutnya yang gak kenal Tuhan. Kalau saya bawa konteks kepada hari ini, entah itu saudara masih muda dan saudara belum berkeluarga dan gak punya anak, atau saudara yang sudah keluarga dan punya anak. Bayangkan, kalau dulu misalnya, kalau saya adalah generasi pertama dalam keluarga saya sebagai orang Kristen. Saya datang bukan dari latar belakang Kristen, saya the first generation. Tapi misalnya ada saudara yang punya kakek, engkong saudara ini kakekmu adalah hamba Tuhan. Lalu turunlah sampai kepada saudara, kepada ayah saudara atau ibu saudara, hamba Tuhan juga, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, luar biasa, cinta Tuhan. Lalu sampailah kepada saudara, saudara juga masih melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu muncullah generasi setelah saudara, anak saudara, dan saudara lupa membangun generasi berikutnya. Sama aja pada saat satu titik, pada saat saudara ajak anak-anak saudara datang ke gereja, ibadah, sekolah minggu, mereka masih bisa ikut karena mereka kecil. Tapi kalau kita lupa membangun mereka, tiba waktunya pada saat mereka remaja dan bisa memutuskan keputusan mereka sendiri, ke gereja bukan lagi pilihan, cari Tuhan bukan lagi pilihan. Gue mau datang mau enggak terserah gue. Tuhan ya Tuhan, aku percaya kok Yesus Tuhan, tapi apakah punya hubungan dengan Tuhan? Dulu aku lihat kakekku mengalami pengalaman iman, papiku mengalami pengalaman iman, aku mengalami pengalaman. Pertanyaan, anakmu mengalami pengalaman iman gak bersama dengan Tuhan? Kalau hari ini, I have to say, I'm sorry, tapi saya katakan ini. Kalau ada generasi muda, generasi anak-anak yang mereka tidak mengasihi Tuhan dan tidak menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan mereka, padahal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap saudara. Kalau itu sampai terjadi, berarti ada peranan kita yang tidak kita kerjakan buat generasi itu. Sampai mereka pada akhirnya menjauh dari Tuhan, menjauh dari gereja Tuhan. Ngerti maksud saya? I have to say this, I'm sorry. This is the fact, ini sebuah fakta yang harus kita lihat. Kalau sampai anak-anak itu tapi terus cinta Tuhan, melayani Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu, berarti ada sesuatu yang kita kerjakan di situ. Ada warisan rohani yang kita bisa bagikan di situ. Ada warisan kerohanian yang kita bagikan di situ.
Bukan sekedar kayak kita, oh ya oke, kamu sekolah saya biayakan, kamu keperluanmu saya biayakan. Enggak sebatas itu. Yang paling serem adalah ketika orang tuanya gak sadar, generasi yang lebih sebelumnya gak sadar bahwa ada anak-anak yang harus dipikirkan supaya mereka menjadi angkatan yang mengenal Tuhan, bukan angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kita sih sebagai orang Kristen oke. Secara pribadi kita sih oke berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak mujizat, pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan. Perbuatan tangan Tuhan kita alami. Banyak kebaikan demi kebaikan Tuhan kita alami. Kita melayani Tuhan, kita melayani di gereja, kita memimpin di gereja. Tapi kalau kita lupa dan lalai itu mewarisi warisan iman itu kepada generasi berikutnya, atau kita lupa untuk memuridkan mereka, maka jangan heran akan bangkitlah satu generasi angkatan yang lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Kesuksesan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan bukanlah sebuah jaminan kesuksesan generasi setelah kita untuk hidup bersama dengan Tuhan juga. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita bisa sukses hidup kita sebagai orang Kristen karena ikut Tuhan, melayani Tuhan, cinta Tuhan, bukan sebuah jaminan bahwa generasi berikutnya juga akan sukses untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan yang sama yang kita sembah, masuk dengan Tuhan yang kita layani. Kalau kita nggak benar-benar serius dan fokus untuk build the next generations. Pengalaman bangsa Israel tersebut harus menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai tumbuh generasi berikutnya yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus bangun, kita harus bangkitkan generasi yang mengenal Tuhan. Generasi yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Generasi yang cinta Tuhan, generasi yang melayani Tuhan. Generasi yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya tahu hari ini puji Tuhan, anak saya menjadi salah satu yang melayani Tuhan di sini. I thank God. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan, kami berdua dari saya lakukan dari kecil. Kami doa bersama, kami ajak doa, kami bagikan tentang pengalaman bersama dengan Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang kita alami, kita bagikan tentang kebaikan Tuhan. Kita perkenalkan Tuhan dalam hidup dia. Apakah sampai di situ? Enggak. Kita terus berdoa sampai satu titik dia tuh bisa ngalami Tuhan sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita ngalami perjumpaan Tuhan, kita di hadirat Tuhan, kita nangis-nangis, Tuhan kau luar biasa. Bagus banget, penting banget. Tapi yang harus kita pikirkan adalah ini nanti nih anak cucu saya berikutnya bisa gak datang ke rumah Tuhan dengan sendirinya. Gak perlu diingetin, jangan lupa ibadah ya, jangan lupa doa ya. Kagak perlu diingetin, dia datang sendiri. Kalau kita lupa membangun itu, terjadilah seperti itu. Datang ke gereja cuma Natal doang atau Paskah doang. Apakah kita mau generasi berikutnya kayak gitu? Dan puji Tuhan pada saat kita sungguh-sungguh berdoa membangun itu, dan pada saat satu kali anak saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa nangis di hadirat Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan daripada kami. Dan ini harus jadi kerinduan buat setiap saudara. Sehingga anak-anakmu, generasi-generasi muda, orang-orang muda, kalau saudara masih single, adik-adikmu itu bisa datang sama Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia sibuk mikirin orang lain, gimana orang lain bisa ngalami Tuhan. Dia sibuk bisa bagaimana anak-anak ini, orang-orang lain bisa dimuridkan. Kita rindu yang seperti itu. Amin. Kita gak mau generasinya yang bodoh amat sama Tuhan. Ke gereja juga syukur-syukur kau datang. Doa ya kalau ingat. Baca firman ya kalau ingat. Kita gak mau generasi yang seperti itu. Kita mau generasi yang mengenal Tuhan dan terkonek dengan Tuhan. Amin. Mazmur 78 ayat 3 sampai 6 dikatakan,
Sampai ayat yang ke-7. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi bangsa Israel itu ada yang menceritakan pada waktu itu. Yaitu nenek moyang mereka menceritakan perbuatan Tuhan yang hebat, memperkenalkan Tuhan yang hebat. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak kami. Jadi kita terima sesuatu dari generasi sebelumnya. Kita terima itu, kita alami itu. Tapi kita gak mau sembunyikan kepada generasi berikutnya. Tetapi kami mau menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Atau generasi yang kemudian. Pujian-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya bagi peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya. Di Israel nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi semua perintah dan kebenaran Tuhan itu diberikan kepada kita. Dan kita diperintahkan untuk memperkenalkan kebenaran dalam kehidupan mereka. To show them the truth. Ayat yang ke-6 dikatakan supaya itu kan akibat ya. Jadi akibat dari sebab yang tadi disebutkan sebelumnya, supaya dikenal di angkatan yang kemudian, di generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka juga. Jadi generasi yang berikutnya juga melakukan yang sama kepada anak-anak mereka. Jadi kalau ini supaya anak-anak saya bisa membagikan, menceritakan tentang Tuhan kepada cucu-cucu saya, kira-kira gitu. Supaya lagi ayat ke-7, mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Dan itu ada tugas saudara dan tugas saya. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Soal catat yang pertama. Saya baru mulai khotbah nih. Mengajarkan nilai kebenaran. So, kalau kita ingin melihat generasi berikutnya itu ada generasi yang terhubung dengan Tuhan, generasi yang mengenal Tuhan. So, the point number 1, mengajarkan nilai kebenaran dan hidup mereka. Kata memperkenalkan, kata menceritakan tadi di ayat 5 dan 6, di dalam terjemahan lainnya itu dikatakan mengajarkan itu ada to teach. Ajarkan mereka. Mengajarkan dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan mereka. Kalau bukan kita yang menanamkan nilai kebenaran dalam kehidupan mereka, then ada yang lain akan menanamkan nilai-nilai itu dalam hidup mereka. Saya ulangi sekali lagi. Kalau bukan kita yang menanamkan nilai kebenaran dalam kehidupan mereka, maka ada yang lain. Maka dunia akan menanamkan nilai kebenaran itu, tanda kutip, masuk dalam kehidupan mereka. Yang parahnya adalah kalau generasi sebelumnya juga gak kenal kebenaran, atau hidup dari kebenaran dunia. Bagaimana dia bisa ajarkan kepada anak-anaknya kebenaran Tuhan? Dia sendiri aja tidak hidup di dalam kebenarannya Allah. Yang parahnya lagi, generasi berikutnya hidup tapi tanpa hadir atau terlibat dengan generasi sesudahnya, generasi berikutnya. Tidak ada yang kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada sih, hadir sih di rumah, tapi gak pernah mendidik, gak pernah menanamkan kebenaran, gak pernah mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Sudah tahu gak? Contohnya begini, orang tuanya ada sih, tapi gak pernah benar-benar fokus dan terlibat dalam mengajarkan kebenaran. Pada akhirnya anaknya hidup suka-suka dia. Mau pulang rumah boleh, gak pulang gak apa-apa. Mau bohong boleh, gak bohong juga gak apa-apa. Saya tahu gak, saudara pernah ketemu orang gak yang bohong itu jadi biasa banget buat dia? Oh pastor, ada teman saya begitu. Kok bisa begitu? Karena ada
kebenaran gak masuk dalam hidup dia pasti. Jadi bohong itu udah biasa banget. Jadi kerjanya nipu sana, nipu sini, nipu sana, nipu sini. Pernah gak ketemu orang yang tanpa disiplin? Gak bisa diatur, gak bisa diomongin, keras kepala. Dikasih tahu, dinasehati gak bisa, gak mau denger. Kok bisa begitu? Ya kadang ada hal-hal sebelumnya tidak benar-benar dilakukan ke dalam anak-anak itu. So kita harus menanamkan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan mereka. Pada saat kita menanamkan atau mengajarkan nilai kebenaran kepada generasi berikutnya, ada hal yang kita harus perhatikan. Bahwa kasih karunia dan kebenaran itu harus berjalan bersama-sama. Seperti koin yang punya dua sisi. Grace and truth harus jalan sama-sama. Kalau kasih karunia, grace, tanpa ada kebenaran, kompromi namanya. Tapi kebenaran tanpa kasih karunia, namanya penghakiman. Kita mau grace dan truth jalan sama-sama pada saat kita menanamkan kebenaran dalam hidup anak-anak kita. Kompromi itu ya gak apa-apa lah. Gak gereja gak apa-apa lah. Dari kecil gak gereja gak apa-apa lah, udahlah. Gak mau, ya udahlah kamu di rumah aja. Gak apa-apa lah. Diajak doa, aku gak mau doa, mau main game aja. Ya udahlah, paling 2 malam ya udahlah, terserah kamu lah. Ya, orang tua gak sadar, ya terserah kamu dah. Ya, anak-anak dikasih terserah kamu dah, ya terserah dia lah pada akhirnya. Pada akhirnya begitu dia dewasa hidupnya, ya terserah gue lah. Karena mama dari dulu bilangnya, papa ngomongnya dari dulu terserah saya aja, saya hidup terserah saya. Benar apa benar? Kalau di kelas di pelajaran parenting saya selalu ngomong, as a parents kita harus berdiri tegak. Yang jadi orang tuanya siapa? Kamu apa anakmu? Kalau dari kecil kita gak pernah mendisiplinkan mereka, kasih mereka suka-suka mereka, pada akhirnya begitu mereka besar, suka-suka mereka. Jadi jangan salahkan kalau ada muncul generasi, lahir generasi yang gak kenal Tuhan. Ayo bangun minggu, mau gereja, mah ngantuk, mah malas, mah. Ya udah terserah kamu deh. Saya cerita satu pendisiplinan di rumah saya, menanamkan kebenaran. Satu kali anak saya sikit waktu masih TK waktu itu. Ada satu pagi dia nggak mau bangun ke sekolah. Nangis-nangis, muter-muter, raung-raung di ranjang. Saya tahu, saya bangun, saya bilang, get up. Bangun dari ranjangmu. Saya tahu nih jamnya udah mepet nih. Apa yang saya lakukan? Disiplin. Wah, pastor kejam amat. Rotan. Saya disiplin. Dan waktu dia rasakan disiplin itu, hari ini, saudara tahu gak hasilnya apa? Sekolah jam 8, jam setengah 8 udah pengen buru-buru ke sekolah. Kita sampai bilang, udahlah jangan pagi-pagi ke sekolah. Terbalik sekarang kita ngomongnya. Udah jangan kepagian sekolah, ngapain juga belum ada orang. Gak mau, dia maunya datang lebih pagi. Coba kalau saya biarin. Yaudah hari ini gak masuk, udah sekolah sekolah dah. Apa jadinya? Menanamkan nilai kebenaran. Waktu dia kecil, satu kali dia pukul mbaknya. Saya suruh mengampuni gak mau. Dia pukul mbaknya, suruh mengampuni gak mau. Saya disiplin. Nangis 1 jam gak berhenti. Gak berhenti nangis. Lalu ketemunya saya lagi. Yaudah gue tungguin dia nangis. Kamu nangis aja sampai kamu puas. Sampai kamu mau mengampuni. Minta maaf. Nangis. Sampai air matanya basah, kering, basah lagi, kering lagi, basah lagi. Terakhir nangis minta susu. Gak ada susu sebelum minta maaf. Sampai saya minta kokonya, kok kamu ajarin kok cara minta maaf. Sampai dia buat peragaan drama. Maaf ya. Masih susah.
Sampai terakhir dia udah nyerah, mau ngantuk. Akhirnya baru, sorry. Oke, kasih susu, cepet kasih susu. Kasih dia tidur. Coba kalau pada saat itu kita nyerah mendisiplinkan dia. Hari ini dia jadi orang yang mudah untuk say sorry pada saat, sorry mom, sorry dad. Kita lagi menanamkan sebuah nilai pengampunan sama anak ini. Sudah ngerti gak pentingnya kita nanamkan nilai itu? Tanpa ada disiplin, liarlah anak-anak itu. Kalau mereka pergi, pulang malam gak ada kabar, kita cari. Kok malam belum pulang? Oh iya Dad, gini. Oke, pulang ya, sekarang pulang. Karena dia tahu ada disiplin dalam rumah. Tapi coba, tengah malam gak dicari, jam 2 gak dicari. Boleh nih, besok-besok dilakukan itu lagi. Gak pulang gak apa-apa. Ngerti gak sih maksud saya? Apa ini cuma saya doang yang mengalami ini? Gak baca Bible gak apa-apa, mulai ngerokok gak apa-apa. Nah paling parahnya gimana mendisiplinkan anak tidak merokok kalau bapaknya sendiri merokok. Pulang mabuk gak apa-apa. Main game terus gak apa-apa. Belanja mulu, shopping terus, habis duit terus, gak pernah didisiplin, kompromi, gimana berubah? Terkadang ada orang-orang tua yang karena untuk menebus rasa bersalahnya karena gak pernah hadir di dalam rumah. Tapi duitnya ada. Jadi anaknya itu cuman, ya udah, Pa, Pi, Dad, oke, mau kemana? Nih, Dad, aku butuh handphone baru. Nih, Dad, Air Jordan-nya baru, Dad, edisi baru, Dad. Nih, Dad, bajunya keren nih, Dad. Terus, Dad, aku mau ke sana. Dad, terus. Orang tuanya dia menebus rasa bersalah dia karena nggak pernah hadir. Saya mau kasih tahu saudara, uang tidak pernah bisa menggantikan kehadiran saudara ada di dalam rumah. Your presence is more important than your present. Kehadiranmu jauh lebih penting daripada hadiah-hadiah yang kau bisa berikan kepada anak-anak. There is no grace without truth. Kalau saudara ngomong grace, tapi gak ada truth di situ, there is no grace. Because grace and truth is one person. His name Jesus Christ. Bagaimana saudara bisa memisahkan Yesus Kristus dari kebenarannya, yaitu firman dengan kasih karunia? Mana bisa saudara pisahkan begitu? Kalau saudara mau grace, pasti truth ada di situ. Kalau saudara mau truth, grace ada di situ. Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ayat 12 yang dikatakan, Ia mendidik kita. Ianya siapa? Kasih karunia. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini. So kasih karunia menyelamatkan kita juga adalah kasih karunia yang sama yang Tuhan berikan buat kita untuk mendidik kita, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan membuat kita hidup bijaksana, benar, dan saleh. So kalau kita bisa talk about grace yang sama yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Grace yang sama akan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan. Tapi kalau kita salah mendidiknya, salah menangkapnya, karena sudah grace, justru saya hidup di dalam kefasikan, then you turn to error. Karena grace itu sama truth gak bisa dipisahkan. So tanamkan nilai kepada generasi berikutnya. Kedua, menjadi teladan. Titus 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan gini. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nggak ada hoax. Orang boleh hoax apa tentang hidup kita, tapi kalau kita hidup kita jadi teladan di dalam kebenaran,
berita palsu itu sebentar akan tersanggah. Kenapa? Because I know this person. I know the pastor. I know my pastor. Beritanya gak seperti gitu. Jadi gak ada celah buat kita untuk bisa diserang. Kenapa? Karena kita menjadikan diri kita suatu teladan. Jangan kita pernah bagikan satu kebenaran yang kita sendiri aja gak hidupi. Dua Timotius 1 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini Paulus lagi ngomong sama anak rohaninya Timotius. Perhatikan kata ini, iman yang hidup. Jadi iman tuh hidup, bukannya pasif, bukannya mati. Di dalam TPT-nya dikatakan, as I think of your strong faith that was passed down through your family line. Jadi iman itu diturunkan dari family line. Pertama-tama dari neneknya si Lois, lalu turun kepada mamanya si Eunike. And it clear that you are following in the footsteps of their godly example. Jadi jelas di sini nyata bahwa kamu mengikuti jejak, contoh dari iman daripada nenekmu, daripada mamamu, itu sekarang hidup di dalam kamu. Artinya si nenek Lois dan mami Eunike ini menjadi contoh iman yang nyata, sehingga si Timotius generasi ketiganya dia bisa melihat bahwa lah, lu jangan lawan oma gua. Oma kalau berdoa, oma kalau ngomong Yesus, itu kita bisa 5 jam di meja nggak selesai si oma ngomong. Si oma on fire walaupun dia udah tua. Lihat si mama, wah mama nggak usah ngomong lagi kalau mama. Kalau buat Tuhan gila-gilaan, habis-habisan. Dia lihat contoh hidupnya, kesalehan, kebijaksanaan yang nyata dari si oma dan si mama, dan itu terlihat oleh si Timotius. Yang mengerti katakan amin. Iman yang hidup, imannya bukan iman pasif. Jangan berpikir bahwa I'm Christian, saya orang Kristen lalu dan iman pasif, datang gereja ibadah dan saudara pikir itu cukup. No, that's not enough. It's not enough. Imanmu aktif, dan aktif itu hidup, dan orang lihat, anak-anakmu lihat, imanmu adalah iman yang aktif. 1 Korintus 1 ayat 1 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, jadi ikutlah teladan saya, sama seperti saya mengikuti teladan Kristus. Seberapa banyak di antara kita yang bisa berani ngomong bahwa ikuti teladanku, seperti aku mengikuti teladan Kristus. Di dalam TPT yang dikatakan, I want you to pattern your life after me, just as I pattern mine after Christ. Saya mau ingin mempolakan hidupmu sama seperti saya mempolakan hidup saya seperti Kristus. Jadi ada pola yang harus diikuti. Saya selalu bilang di sini sama mereka yang berkhotbah di mimbar ini, yang dari home ground preacher. Saya selalu bilang, apa yang kamu khotbah di mimbarmu itu harus terlihat di dalam kehidupanmu di rumah. Karena justru dari apa yang dari dalam rumahmu itu yang bisa kamu bagikan di atas mimbar. Jangan sampai ketika ada orang dia bisa khotbah luar biasa, terinspirasi, berkarisma setengah mati luar biasa, tapi duduk di bawah sana, keluarganya cuma diam ngeliatin dia. Si papi khotbahnya kayak gitu. Bohong. Kenapa? Karena apa yang dia khotbah di atas mimbar sama di rumah berbeda. Di gereja
Jadilah generous, jadilah orang yang murah hati. Tapi begitu di rumah ada 1 case, 2 case, dia lihat, boro-boro bapak gua medit begitu, dia bisa ngomong menabur lagi. Ayo ikut kelas pernikahan, ayo ikut seminar, ayo ikut. Begitu, di rumah aja kasar begitu sama mama. Gak ada teladan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, tersedia dan terhubung. Jika kita ingin memuridkan generasi berikutnya, harus ada ketersediaan dong dari keduanya. Generasi sebelumnya harus tersedia, generasi sesudahnya juga harus tersedia. Available, harus available dong. Nah, ketersediaan itu artinya ada kehadiran di situ. Ketersediaan itu artinya ada kebersediaan atau kemauan di situ. Bahwa generasi yang berikutnya mau memuridkan, generasi yang sesudahnya mau dimuridkan. Harus ada willingness dan juga availability. Pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 4 ayat 19, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pada saat Yesus mengundang kita, "Mari ikutlah aku." Harus ada availability dong di situ. Harus ada ketersediaan dong. Kalau saudara, "Mari ikut aku." Mau sih, tapi gimana ya? Nggak ada waktunya. Berarti saudara nggak tersedia buat apa? Ya nggak akan terjadi apa-apa. Maka saya bilang juga di kelas serve, saya bilang orang yang mau melayani Tuhan. So kontribusi terbesarmu, talenta terbesarmu buat gereja, bukanlah kamu punya karunia, kamu punya bakat yang Tuhan berikan, walaupun itu perlu. Tapi yang terbesar adalah ketersediaanmu. Buat apa kalau kita punya karunia, talenta yang luar biasa, tapi pada saat disuruh melayani Tuhan, sorry gak bisa aku hari ini, sorry ya aku gak bisa, aku belum bisa. Buat apa? Lebih baik kita orang yang talentanya biasa-biasa aja tapi tersedia. Ngerti gak maksud saya? Jadi ketersediaan itu penting. Kita gak bisa mengikuti seseorang kalau kita tidak tersedia. Saudara catat ini, hubungan tidak bisa hanya sekedar didoakan, tapi juga harus diupayakan. Kita gak bisa bilang mau doa, Tuhan berkati keluargaku, berkati anak-anakku supaya mereka takut Tuhan, cinta Tuhan. That's good. Tapi gak cukup hanya saudara doakan, tapi saudara harus upayakan. Upayakan apa? Dengan saudara menjadi orang-orang yang tersedia dan yang terhubung dengan mereka. Connected, terhubung. Nah kalau saudara bicara konteks kerohanian, saudara mungkin berpikir ada bapak rohani, ada mentor, kakak rohani, ada leader. Sebelum saudara terhubung dengan orangnya, terhubung aja dulu dengan pesan yang dia bawa. Seperti contoh saudara di dalam gereja ini, saudara baru datang ibadah as a visitors, saudara datang. Saudara sebelum sudah terhubung dengan orang-orang yang ada di sini, terhubung aja dengan message-nya di sini, pesannya di sini. Saya bisa nangkap, connected banget. Ini penting, that's true, ini benar. Terkonek dengan pesan yang dibawa orang-orangnya, dan saudara bisa terkonek dengan orangnya sendiri. Dan jangan juga jadi orang yang bangga dengan connection, tapi nggak pernah terkonek dengan orang. Oh, pastor, saya kenal si Anu, saya kenal pendeta itu, saya kenal pastor itu, aku kenal pendeta itu, pastor Anu, aku kenal. That's your connections. Pertanyaan saya, do you get connected with him? Lu terkoneksi gak sama dia? 1 Korintus 4 ayat 15 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kita boleh mengaku banyak mentor, banyak pengajar, banyak pendidik, tapi kita cukup satu orang, we get connected dengan dia, then our life will be changed. Maka hidup kita akan mengalami perubahan. So get connected with people. Jadilah terhubung, jadilah generasi yang terhubung
Dari satu generasi kepada generasi yang lain. Kita terhubung dengan generasinya yang sebelum kita dan kita terhubung dengan generasi yang ada di bawah kita. Sehingga ada satu kali pada waktu Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Musa, aku nih Allahnya ayahmu, Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. The one generation ke generation yang lainnya. Allah yang sama, Allahnya kakeknya, yaitu si Abraham, Allah si Ishak, bapaknya, Allah si Yakub nih kalau posisi Yakub ya, Allahnya Yakub, Allah pribadinya. Dan bahkan diperkenalkan bahwa aku udah Allah ayahmu, ayahnya si Musa. Dia sedang memperkenalkan, kalau aku nih jadi Allahnya bapakmu, aku juga harus jadi ayahnya, jadi Allahnya kamu. You get the point? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau saya bawa tarik ke diri saya sekarang, Allahnya Daniel, Allahnya Darren dan Kate, Allahnya Kate dan Allahnya atau siapa anaknya nanti namanya cucunya. Allahnya Eyang, Allahnya James dan Christy, Allahnya Kimberly, Grace dan Eva. Allah yang sama, terkoneksi satu dengan yang lain. Bisa katakan amin. Kesimpulannya, so far so good. Beberapa hari lalu saya ada percakapan yang dalam sama anak saya, Darren. Itu deep talk nih, karena dia kan akan pergi kuliah. So kita lagi menghitung hari di sini. Istri saya nyanyinya lagu Krisdayanti, menghitung hari, hitungin hari kita. Karena within less than 10 days dia akan berangkat kuliah. Saya udah janji-janji sama istri, lu jangan nangis, kamu jangan nangis ya, jangan nangis ya, jangan nangis ya. Nggak janji lah ya, nggak janji nggak nangis ya. Cuma saya berpesan sama dia sebelum dia berangkat. Saya bilang gini, Son, Daddy tuh mau kamu terkonek sama Daddy tuh dari hati, connected in the heart. Daddy bilang sama dia, saya bilang sama anak saya bilang Daddy bukan Daddy yang sempurna. Tapi ada hal-hal yang kamu bisa lihat dari Daddy yang kamu bisa get connected. So you can receive the DNA, receive the values, receive the pattern. Kamu harus lihat bagaimana belajar untuk lihat Daddymu, mamimu mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan all out. Kalau nyembah Tuhan nggak setengah-setengah. Kan kamu yang foto, saya bilang sama dia. Kan kamu fotografer. Bahkan kemarin saya lihat ada foto saya lagi nyembah. Kalau nyembah, sungguh-sungguh nyembah Tuhan, sungguh-sungguh. Dan kamu lihat kan. Dan nggak pada saat kamu lagi foto aja, Daddy angkat tangan, oh mau difoto. Kan nggak begitu. Kamu lihat aja setiap kali, tiap minggu. Mau foto nggak difoto, Daddy akan nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Pada saat lagi Daddy dalam masalah, Daddy doa, Daddy cari Tuhan, kamu lihat sendiri. Pada saat setiap pagi bangun pagi Daddy di meja makan, baca Bible, meditate Bible, mendengar firman, kamu lihat sendiri. Connected. Supaya itu kasih karunia itu boleh bekerja dalam hidup kamu. That grace. Connected. Karena bukan kekayaan fisik yang terpenting. Aku udah siapin kamu nanti ya. Jangan lupa ya, pabrik yang di sini, tanah di sini, ruko di sini. No. Yang terpenting adalah kekayaan rohani, warisan rohani. Saudara boleh kasih hartamu yang paling besar, tapi kalau karakternya hancur, hidupnya gak kenal Tuhan, hartamu sebentar habis. Makanya saya selalu bilang, ada orang kaya hartanya 7 turunan gak habis. Bohong, jangan percaya. Bukan gak percaya bahwa hartanya 7 turunan yang enggak. Hartanya memang banyak, tapi jangan kan sampai 7 turunan. Keturunannya berikutnya aja habis. Kalau dia gak punya mengenal Tuhan, cinta sama Tuhan, habis. Saya bilang sama anak saya bilang, sehingga satu hari nanti pada saat kamu tumbuh dewasa, orang bisa melihat ada Daddy-mu di dalam diri kamu. Oke, poin?
Aku lihat kamu ya. Kok ada Pastor Daniel dalam diri kamu ya? Get connected. Buat anak-anak rohani saya juga sama. Aku lihat ada benih Pastor Daniel dalam diri kamu. Seperti saya juga dengan Bapak rohani saya. Saya lihat di dalam dirimu ada Pastor Leo. Di dalam dirimu saya lihat ada Pastor William di dalam dirimu. Get connected. Katakan amin. So kalau kita mau anak-anak kita, so warisan rohani itu yang kita bagikan. Warisan iman itu yang harus kita bagikan. Dan saya mau tutup juga dengan cerita ini terakhir. Kemarin pagi, anak saya yang perempuan sedikit lagi ikut leadership camp. Jadi kemarin pagi, dia jam 7:30 dia juga harus sudah ada di sekolahnya. Saya jam 7 saya bangun. Biasanya kalau dia mau sekolah dia datangi saya peluk-peluk, saya cium dia. Kemarin pagi saya bilang, kemarin pagi janjinya sebenarnya istri saya yang mau anterin dia. Lalu waktu saya bangun, Roh Kudus kayak dorong saya, kamu yang antar, kamu yang antar, kamu yang antar. Oke, ini bukan kebiasaan saya. Oke, saya bangun, saya anterin dia. Jalan kaki dari Ruby Tower ke Bina Bangsa. Dalam perjalanannya biasa kalau saya jalan sama anak perempuan saya gandeng tangan. Tapi nggak tahu pagi itu dia gandeng tangan sama saya, dia nggak mau, kayak setengah-setengah. Gimana sih? Sepanjang jalan menuju sekolahnya. Lalu sampai di sekolahnya ketemu teman-temannya, lalu saya bilang dia, ini Dedi mau balik, mau pulang, give me hug. Dia juga kayak haknya nggak serius gitu. Waktu saya pulang saya merenung, ini ada salah di mana ya? Lalu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya bahwa, hey, coba renungin, belakangan hari kamu punya spend time waktu sama dia nggak lebih banyak? Langsung, oh iya, saya merenungkan, oh iya ya, minggu-minggu belakangan ini kayak saya jarang komunikasi, saya jarang ngobrol, saya punya quality time sama dia. Yang aduh Tuhan, aku mau bertobat. Saya mau bertobat. Coba bayangkan kalau saya nggak taat lalu saya nggak anterin dia. Saya merasa baik-baik saja tuh. Tapi pada saat saya melihat itu bahwa Tuhan, aku mau tobat. Aku mau spend waktu lebih banyak sama anak saya. Supaya pada saat nanti hubungan itu bukan hanya sekedar hubungan yang biasa. Aku hadir di rumah Dedi hadir, tapi Dedi sibuk, Saya mau kasih tahu saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang sukses di luar, tapi nggak sukses di dalam. Jangan sampai kita jadi orang yang hidup kita dirayakan di luar, tapi nggak dirayakan di dalam. Ini kayaknya saudara nggak nangkep nih. Waktu kita di luar, hebat, Bapak hebat, semua orang naik ke stage, ditepokin semua orang. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Tapi di dalam rumah saudara nggak dirayakan hidupnya. Dedi mau pulang, mau enggak, terserah. Buat saya itu kegagalan. Jadilah orang yang saudara dirayakan dulu di rumah. Keberadaanmu dirayakan, di-celebrate. Dan itu akan mendukung saudara untuk saudara bisa dirayakan di luar. Dan bring God's glory. Jangan kita juga jadi orang yang sukses duluan di luar, tapi saudara kita gagal di rumah. Maksudnya apa? Pernikahannya gagal, keluarganya gagal, anaknya nggak tahu kemana, hidup ngawur-ngawur, lihat di Instagramnya mabok-mabok, lagi di diskotik, lagi di klub, lagi clubbing. Bapaknya, siang Pak, semua orang begitu jalan, dayang-dayang yang ikut semua ngekorit semua. Tapi di rumah, anaknya malam minggu ngedugem. You are fail. Saya berdoa jemaat GKS kayak gitu. Amen. Kita mau bertobat. Satu signal aja. Kita harus, Tuhan ampuni aku mau bertobat. Saya gak banyak spend waktu sama dia lately. Saya mau bertobat. Nah kalau saudara sini ada ayah-ayah di sini, kalau saudara merasa bahwa tertegur dengan khotbah saya, ya bertobat aja. Sama-sama bertobat. Aku terlalu sibuk kerja, aku gak spend waktu sama anak-anak.
lakukan aja. Kalau anakmu senang basket, aja main basket. Anakmu senang main game, aja main game. Anakmu perempuan senang ngapain, join aja, join with them. Spend time with them. Because it's important. Amen.